Assalamualaikum Bu. Salah. Iya Bu, di sini saya mohon waktunya sebentar untuk Ibu. Di sini tuh saya mau bertanya dan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual dari modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan. Apakah Ibu bisa meluangkan waktunya 20 menit? Ya, untuk Pak Dendi saya sangat bisa. Oke, mungkin di sini saya akan bertanya, mungkin ada 7 pertanyaan Bu. Oke, kita mulai ya Bu ya. Mungkin pertanyaan pertama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi suatu kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Eh, Biasanya kasus itu yang tentang dilema etika itu biasanya kita lihat dari kasusnya, kemudian orang yang terlibat di dalam kasus tersebut, misalnya seperti anak didik atau guru atau apa gitu. Kemudian ntar cara penyelesaiannya. Lalu yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Yang sama itu benar atau sama, yang mengandung nilai kebajikan. Biasanya kita lihat dulu ya kasusnya itu seperti apa. Kalau memang dua-duanya sama dan kepentingannya juga sama, kita titik beratkan mana yang lebih diprioritaskan, terutama untuk kebaikan anak didik ya. Jadi kita ngambil keputusan itu berdasarkan prioritas. Oh, berarti prioritas mana dulu Ya, yang walaupun utama. sama-sama baik, tapi tetap ada prioritas. Lalu yang berikutnya ini mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kalau ada masalah sih biasanya kita cari, tahu dulu permasalahannya ya, duduk permasalahannya, kemudian kita cari data atau ya apa sih kita Data di lapangan. seperti apa kasusnya, seperti apa kejadiannya, seperti apa, kemudian nanti kita diskusikan bersama tim biasanya ya. Kalau di sekolah kan kita punya tim untuk pemecahan masalah. Oke, lalu yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau hal-hal yang paling efektif biasanya kita perlu duduk bareng ya, kolaborasi antar tim. Biasanya dengan guru, biasanya kalau di sekolah kita tuh punya guru pokoknya yang Kesiswaan kesiswaan, kepala sekolah bidang kesiswaan juga gitu. Jadi kita perlu kolaborasi, duduk bareng, musyawarah, mengambil keputusan yang terbaik. Lalu berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Biasanya sih ya tantangannya itu adalah pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil keputusan. Kan biasanya kita punya keputusan tapi tidak semua orang bisa menerima keputusan itu. Yaitu kita perlu memberikan pengertian lebih kepada orang tersebut. Itu Apakah ya, Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur apa yang dijalankan oleh Ibu? ya. Kalau kasus itu kita nggak boleh lama-lama ya. Setiap ada kasus itu sebaiknya segera diselesaikan pada saat itu juga. Jadi tidak berlarut-larut. Jadi hari itu juga selesai. Iya.
setiap ada kasus diusahakan kita selesaikan di hari itu. Adakah faktor apa saja yang mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Waktu berubah aja sih tadi musyawarah, Musyawarah. Ya. kolaborasi sama tim. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang ibu dapat petik dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Pembelajarannya ya, jadi mungkin setiap masalah itu punya solusi, jadi sebaiknya segera diselesaikan dengan tim, jadi masalah itu tidak berlarut-larut. Berarti pembelajarannya kita punya masalah harus diselesaikan hari itu juga, Iya. tidak berlarut dan tidak mungkin berkepanjangan. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Itu udah kependekan baru. Nah, udah kependekan. Ya, mungkin saya dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang materi yang saya pelajari itu tentang di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mungkin yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral, Pak? Ya, kalau dilema etika kan dua keputusan antara yang benar atau yang baik dan baik. Kalau rujukan moral kan satu baik versus salah. Nah, cara mengidentifikasinya ya berdasarkan akar masalahnya. Jadi kalau misalnya memang ini sama-sama baik nih, itu namanya dilema etika. Tapi kalau misalnya satu baik, satu salah, wah itu berarti masuknya rujukan moral. Kita mencari akar masalahnya dulu ya, Pak, ya. Ya. Lalu yang berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, nah, cara saya adalah satu, yang pertama adalah semua keputusan harus berdampak pada murid. Ya, harus sesuai dengan keinginan murid atau ya untuk murid lah, ya bukan untuk siapa-siapa. Jadi patokannya tadi kita punya standar, kita punya nilai kebaikan, kebajikan yang besar, kita punya aturan sekolah, ya itulah. Dan pada akhirnya harus berdampak untuk murid. Ya. Semuanya berdampak ke murid. Murid pertama ya, untuk kebaikan murid. Ya, kebaikan. Lalu berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, misalnya ada masalah seperti itu yang dilema etika, pertama adalah kita panggil kedua belah pihak, lalu kita identifikasi masalahnya seperti apa, lalu kita analisis. Saya di sini ada wakil kepala sekolah, ada guru senior, saya libatkan untuk diskusi, dan hasil diskusi adalah keputusannya harus yang terbaik untuk murid, yang berpihak kepada murid. Semuanya berpihak pada murid, Ya. semua keputusan. Ya, karena dimulai dari mencari info. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Ya, menurut saya
efektif selama ini saya lakukan di sini. Tadi pertama kita punya SOP atau standar atau aturan tata tertib sekolah yang sudah kita rumuskan bersama seluruh warga sekolah ya. Bukan hanya saya, ada guru, ada komite, ada perwakilan orang tua. Nah, hal itu efektif karena orang tua tidak tahu. Jadi kalau kasus seperti ini, maka penyelesaian seperti ini. Itulah yang membuat kita jadi mudah untuk menyelesaikan setiap dilema etika ini. Apa Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau faktor seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi kita lihat dulu masalahnya sebesar apa yang menyangkut hal yang besar atau tidak. Kalau masalahnya besar atau menyangkut banyak pihak ya terdampak, kalau tidak segera diselesaikan akan menjadi melebar dan berbahaya, maka harus segera diselesaikan hal itu juga. Jadi tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah. Jadi opsional dan situasional. Kalau masalahnya berat yang harus diselesaikan, ya langsung hari itu ditindaklanjuti. Coba. Terus adakah atau seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang membantu tentu saja kita di sini saya punya tim ya, yang terdiri dari saya, terus ada wakil kepala sekolah, ada juga guru-guru senior yang banyak pengalamannya, yang banyak dari saya kita libatkan dalam diskusi bagaimana nih mengambil keputusan yang terbaik yang pertama berdampak untuk siswa. Jadi hal itulah yang membantu saya selama ini. Tapi dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih yang bisa saya petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu? Ya, ini Pak Dendi kan calon guru penggerak. Maksudnya nanti insya Allah rezekinya bisa jadi kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran, pemimpin institusi ya, sekolah. Yang pertama jika ada masalah yang dilema satu Pak ini kalau boleh subjektif ya, harus ingat akar masalahnya ya. Boleh melihat baik sama saya atau kenal sama saya, nggak boleh. Itu semua harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal, dan nilai universal ini yang diterima oleh semua orang ya, kejujuran, tanggung jawab dan segala macam. Itu tidak boleh seperti. Kedua, harus menggali informasi dari semua pihak biar informasi yang kita dapat ini utuh. Jadi kita dalam mengambil keputusan tidak salah. Nah, yang ketiga, bukan diskusi, jadi dengan orang-orang atau tim kita, karena mungkin pandangan kita kurang luas ya, jadi ada teman atau tim kita yang membantu ngasih saran, oh iya ini lebih tepat. Jadi kita jangan mengambil keputusan itu untuk buru-buru dan hanya sendiri. Kita bisa kita masalah. Mungkin itu pada si Pak Dendi. Ya, Pak Dendi Pak. Ya. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Sama-sama Pak Dendi, sukses selalu ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon waktunya sebentar ya Pak ya. Ya, siap. Perkenalkan Pak, saya Dendi Rahmadiansyah dari SDN Pondok 05 CGP angkatan 10. Mohon izin Pak, maksud saya kesini itu saya meminta waktunya Bapak sebentar untuk mewawancarai tentang kasus-kasus di sekolah ini yang merupakan dilema etika atau wujud moral. Dalam tugas saya di sini, saya membahas tentang di modul 3.1. Jadi izinkan saya menjelaskan tentang bahwa di sini saya sedang proses belajar dari dilema etika itu. Lalu di sini yaitu salah atau berbagaimana Bapak mengidentifikasi dari kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau rujukan moral. Mungkin di sini saya akan beberapa mengajukan pertanyaan ke Bapak atau bagaimana mencari solusi gitu ya Pak ya dari sebuah masalah tersebut. Ya, mungkin yang pertama ini saya mengajukan pertanyaan bagaimana Bapak mengidentifikasi suatu kasus yang merupakan dilema etika atau wujud moral. Baik, terima kasih Pak Dendi. Ini calon guru penggerak angkatan 10 ya Pak ya. Iya, iya benar Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Dendi sudah berkunjung ke sekolah kami dan sudah mau mewawancarai kepala sekolah Sungai Bambu. Perkenalkan saya Pak Suherman, kepala sekolah SD Sungai Bambu 05. Ini menemani Pak Dendi dalam rangka menunaikan tugas dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan sukses ya Pak ya. Ya, amin Pak. Baik Pak Dendi, tadi apa yang ditanyakan Pak Dendi ini memang agak sulit ya, sulit untuk dijawab soalnya. Tapi saya sedikit untuk menjawab, mudah-mudahan tidak salah ya Pak ya. Iya, Atau sesuai dengan harapan Bapak. Tadi dilema etik ya, ya, atau bujukan moral. Iya. Etik itu adalah moral ya Pak ya, Iya. kepribadian kita ya. Sebagaimana di sekolah kami memang tidak ada masalah atau sama sekali tidak ada masalah. Banyak masalah yang menyangkut etika atau kondisi moral di teman-teman SD Sungai Bambu 05, baik edik, baik anak-anak maupun teman-teman bapak dan ibu yang ada di kami. Nah, saya sedikit berbagi pengalaman mungkin ketika memang ada masalah etik apa saja yang bisa saya lakukan. Yang pertama, kita sudah barang tentu setiap 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali mengadakan supervisi, baik supervisi kegiatan pembelajaran maupun supervisi tentang moralitas teman-teman tim pengajar maupun tim teknik yang ada di Sungai Bambu dengan tujuan ini dalam rangka proses pembelajaran di sini anak-anak kita mendapatkan pelayanan yang prima dan jauh dari moral-moral yang tidak diinginkan seluruh orang tentu ya. Pada zaman sekarang udah berbeda ya. Iya, jam ini Dengan zaman dulu etik atau moral itu dinomorsatukan. Orang Twitter sih banyak, tapi yang bermoral kayaknya agak sedikit. Nah, kasus-kasus ini di sekolah kami ada. Yang pertama, kami sudah barang tentu mengidentifikasi dulu masalahnya, kemudian mencari informasi baik dari guru maupun wakil kepala sekolah, sehingga ketika ada untuk menyelesaikan kasus ini kami melaksanakannya sesuai dengan aturan. Seperti itu Pak Dendi ya. Jadi ada memang kasus-kasus etik yang ada di lingkungan kami ya, cuma kami sedang menyelesaikannya.
Lalu yang kedua, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Agak sulit ya Pak Dedi ya, karena ini samar gitu ya, Iya. antara kebenaran yang memang benar-benar benar Iya. sama yang samar gitu. Iya. Tapi saya mencoba mengulas ya, langkah-langkah apa saja ya. Sudah barang tentu Pak Dendi, kami mempunyai tim nih. Ya. Timnya itu ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, kemudian ada teman-teman guru di sini, Ya. ada juga guru-guru senior. Nah ini yang kami bisa untuk berembuk, ajak berembuk, kemudian kami ajak berdiskusi bagaimana ketika memang di sekolah kami ada yang melanggar etik atau moral. Ya, itu ya, jadi Ya. sama seperti tadi yang saya katakan, kita cari informasi dulu, cari informasi. Ya betul, cari informasi supaya nanti ketika kita memutuskan sesuatu itu tidak salah. Berarti dari Kami libatkan dulu semuanya, dari akar masalahnya dulu gitu ya, akar Pak, ya? masalahnya dulu apa, jadi identifikasi dulu masalahnya apa, kemudian baru setelah dapat kita musyawarahkan dengan teman-teman yang memang betul-betul bisa diajak bicara dan betul-betul mereka itu objektif dalam menilai sesuatu masalah ya Pak Dedi ya. Ya, berarti harus subjektif dalam semua Betul ya. mengambil keputusan. Dan langkah-langkahnya tadi Ya, langkah-langkahnya itu tadi cari adalah informasi cari dulu, informasi dulu ya Pak ya. kemudian Identifikasi. mengidentifikasi masalah, Iya. sehingga nanti dalam pengambilan keputusannya itu tidak salah. Oke, yang berikutnya mungkin Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang pertama sudah tentu hal yang terpenting adalah kita musyawarahkan dulu dengan teman-teman dari wakil kepala sekolah, kemudian yang dituakan, guru yang dituakan yang ada di sekolah kami. Itu. Kemudian untuk jadwal itu memang kami mempunyai langkah-langkah. Yang pertama adalah membuat jadwal untuk pembinaan. Ada Jadwalnya, kemudian ada sosialisasinya, kemudian ada tindak lanjutnya, kemudian ada feedback yang berbaliknya. Jadi supaya ini hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi, tapi itu tidak menjamin Pak Dendi. Ada saja pasti gitu, karena namanya manusia ya, pelanggaran etik atau moral itu pasti ada. Tapi kami berusaha sebisa mungkin untuk betul-betul untuk menghilangkan pelanggaran seperti itu. Oke, berikutnya mungkin tadi jadwal tata kelola sudah tersusun ya Pak, ada jadwalnya, ada tertata ya Pak ya. Faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Faktornya banyak Pak Dendi. Ya. Yang pertama faktornya adalah dari internal kita. Dari internet. Kemudian dari eksternal kita. Yang paling penting itu faktor-faktornya dari dalam, supaya cara mengambil keputusannya itu kita sambil yang bijak dan tidak merugikan yang bersangkutan. Tapi lagi-lagi di sini aturan main atau peraturan yang ada itu harus ditegakkan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Harus sesuai gitu ya Pak. Nah, mungkin yang terakhir itu ya. Oke, dari semua yang telah Bapak sampaikan, apa sih pembelajaran yang saya bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, kita memberdayakan teman-teman, baik itu wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru yang lebih
kata-kata yang stakeholder yang bisa kita bisa ambil untuk diajak bicara. Kemudian yang kedua, dalam penilaiannya harus objektif, tidak subjektif, sehingga ketika pelanggaran itu dikenakan sanksi, yang bersangkutan menerima dengan legowo lah kalau kata bahasa Sunda. Jadi itulah yang mungkin apa tuh yang pertanyaan yang terakhir ya, yang diambil dari hikmahnya itu. Yang pertama adalah kita memberdayakan semua stakeholder yang ada. Kemudian yang kedua itu ya harus objektif, tidak subjektif ya, sehingga keputusan itu menghasilkan yang adil dan tidak merugikan orang lain gitu. Jadi ya. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya hari Ya. ini telah menyempatkan waktu untuk saya. Sama-sama Pak Dendi, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Sukses selalu Pak Dendi ya. Siapa? Mudah-mudahan menjadi calon guru penggerak yang bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain Amin. dan bisa menggerakkan sekolah itu menjadi sekolah yang kualitas pembelajarannya lebih bagus lagi. Ya, amin. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Salam Mas. Perkenalkan Bu, saya Dendi Rahmadiansa dari SD Pembangunan 05. Maaf, mohon semua sebentar Bu. Jadi saya datang sini menyelesaikan tugas saya CGP angkatan 10. Di sini juga saya mewakili Bu untuk menyelesaikan dan tugas yang disampaikan dilema etika. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang kasus-kasus di mana dilema etika dan tentang pengambilan keputusan. Mungkin yang pertama selama ini selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujur moral? Dalam identifikasinya Iya. satu yang saya lakukan yaitu menyelami kondisi yang ada di sekolah saya. Lalu kita banyak dulu ya tahu karakteristiknya, kemudian kebiasaannya, sehingga saya lebih memahami gitu. Pasti yang sebenarnya yang terjadi di sekolah saya. Seperti itu. Jadi mengetahui tentang kondisi dan keberagaman di lingkungan sekolah tersebut ya Bu ya. Oke, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, pengambilan keputusan kalau dilihat dari tadi pendapat saya ya, Ya. itu kan kalau pada pemikiran yang matang Mas ya. Karena kalau saya harus mengambil ini yang benar, itu yang salah, nanti saya harus lebih jeli bisa nanti permasalahan itu. Ya, dan saya juga perlu masukan dari berbagai pihak, dari dua sisi lah ya, dari pihak A atau pihak B, untuk berhasil melakukan yang tepat itu misalnya seperti apa. Jadi ya, pertama itu jangan mencermati masalahnya dulu apa, lalu dan berkolaborasi dengan teman-teman atau guru-guru senior gitu ya. Oke, lalu berikutnya langkah-langkah apa sih atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan dilema etika itu? Langkah-langkah yang konkret
kasusnya ya Mas ya, Iya. kalau itu terjadi Iya. antara guru ataupun antara siswa ataupun siapapun yang ada di satuan pendidikan saya, ya saya akan duduk bareng gitu ya, bareng berdiskusi, mencari tahu apa permasalahannya, apa sih apa permasalahannya gitu ya, kemudian melihat dari berbagai sisi gitu. Kemudian meminta saran dari berbagai pihak, ini sebaiknya bagaimana. Jadi kita harus tahu juga apa permasalahannya dari berbagai sumber, tapi tidak hanya dari salah satu. Jadi program itu berdiskusi mungkin harapannya itu ya, lalu mencari akar masalahnya apa sih, akar masalah itu, lalu kita meminta saran dari rekan-rekan itu ya. Lalu yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini ya, ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini. Efektifnya menyelesaikan masalah ini, ya, seperti tadi itu, kalau kita sudah mengalami permasalahan itu, ya, pertama harus tahu dulu mengalami permasalahan itu ya, akar permasalahannya itu seperti apa. Kemudian baru ketika sudah tahu akar permasalahannya, langsung kita coba diskusikan ya dengan baik dengan relasi saya atau dengan saya yang lebih memiliki pandangan ya yang secara luas tapi kalau nanti intinya keputusan tentunya saya ambil alih, tapi artinya juga arti tidak memihak gitu ya. Jadi orang menjadi masalah lalu berdiskusi lalu ibu dan mengambil keputusan itu juga itu tidak dengan sendiri gitu ya Bu, ya. Oke, yang berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini, tantangannya Tantangannya itu banyak, misalnya semakin banyak apa namanya, banyak karakter gitu ya, banyak orang itu kan unik, orang itu unik ya Mas ya, para guru gitu, itu tantangannya ada di situ gitu ya. Gimana kita bisa menyiasati, mencari titik tengahnya dari permasalahan tersebut gitu ya, agar gesekan-gesekan yang ada itu bisa diminimalisir, kalau bisa biar tidak ada permasalahan gitu. Kalaupun ada permasalahan yang didiskusikan, diselesaikan dengan musyawarah. jadi menyiasati titik masalah dulu ya, dan ibaratnya kita dengan itu mempunyai karakter yang unik, pasti mempunyai masalahnya berbeda-beda ya Bu ya. Lalu yang berikutnya, adakah atau ibu memiliki tidak tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Adalah jadwal atau penjadwalan Ya, tergantung masalahnya Mas ya. Jika masalah itu mendesak, saya harus memiliki skala prioritas. Jadi itu juga harus saya selesaikan gitu ya. Tapi untuk sekiranya permasalahan itu yang sifatnya sesuatu yang memang masih bisa ditangani, ya selesaikan di beberapa waktu yang memang sudah kita punya wadah gitu ya, atau di jadwal di hari Selasa, tapi biasanya mengadakan kokil. Biasanya di situ kita mulai dulu untuk misalnya masalah di pembelajaran di sekolah. nggak masalah itu apa ya, kalau urgent banget tapi hari itu harus selesai gitu ya. Kalau ibarat ini bisa dipending, mungkin dipending dari ini pas di kompel kegiatan belajar itu ya Bu ya. Lalu berikutnya, adakah atau seseorang atau faktor apa saja sih yang mempermudah itu membantu mengambil sebuah keputusan? Ada hal yang buat saya menjadi mudah kalau keputusan, salah satunya dukungan dari pihak, misalnya asik saya atau guru yang sudah saya anggap memiliki pengalaman yang lebih pelaksanaan di sekolah gitu ya, dari pengalaman saya. Mereka semua itu membantu saya lebih mudah menyelesaikan masalah. Jadi mungkin karena dari dukungan lokasi yang keputusan masalah
guru senior atau mungkin pengawas kalau tidak perlu Itu ya. masalahnya yang Iya. cukup ini lah ya. Iya. Cukup pelik. Pelik gitu. Oke, jadi terakhir Bu, ada dari semua hal ini yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang ibu dapat petik dari pengalaman yang ibu ambil kita dari keputusan ini? Itu saya pribadi, saya tidak bisa semena-mena mengambil keputusan. Itu saya yang ambil petik ini ya dari saya kan ya. Saya tidak bisa semena-mena ambil keputusan karena keputusan yang akan saya buat itu menyangkut untuk kepentingan bersama. Oleh sebab itu saya perlu kolaborasi dengan berbagai hak, baik itu dengan profesor saya, dengan guru saya, dengan pengawasan dan Berarti ibu dalam mengambil keputusan itu tidak hanya untuk kepentingan sendiri ya Bu, ya, untuk kepentingan lingkungan waktu semua di sekolah ini ya Bu. Mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan pada ibu ya Bu. Mohon maaf telah mengganggu waktu istirahat ibu, mungkin kurang lebihnya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas. Ya.